Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan kepada Anda semua bahwa data pribadi kita ini sedang dievaluasi. Ya, dievaluasi yang pertama oleh pinjol, ya, pinjaman online. Yang kedua dari pemerintah kita sendiri. Ya, yang ketiga dari pemerintah luar negeri. Nah, jadi tiga pihak ini sedang mengevaluasi data pribadi kita. Nanti akan kita bahas satu-satu. Ya, karena nantinya akan ditentukan bahwa Anda ini masa depannya gimana. Bisa guys, kayak gitu guys. Itu berhubungan dengan HP Anda juga. Apa yang Anda tonton, apa yang ada di sosmed Anda. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah rekening yang terindikasi pinjol ilegal judul, ya, itu akan diblokir guys. Ya, bagi Anda nih, awas nih yang suka pinjol-pinjol ilegal, terutama ya pinjol-pinjol ilegal gitu kan. Lalu judul itu bisa diblokir ya, karena pemerintah kita melalui PPATK ya akan memblokir rekening yang tidak aktif dan yang melanggar aturan transaksinya seperti judul dan pinjol ilegal. Misal nih di rekening Anda ya ada 10 juta, itu hasil dari judul ya, hasil dari pinjol ilegal gitu kan. Pemerintahnya mengendus bahwa wah ini itu pencucian uang dan melanggar nih, ya itu diblokir guys, 10 juta Anda hilang gitu. Ya, makanya hati-hati ya. Coba kita lihat dulu beritanya nih. Ramai keluhan masyarakat di media sosial soal rekening bank yang tidak aktif selama 3 bulan alias nganggur berpotensi diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Banyak nasabah mengaku tidak pernah melakukan pelanggaran, namun rekening mereka diblokir karena lama tidak digunakan. Menanggapi keresahan ini, PPATK menjelaskan melalui akun Instagram resminya @patkin pada Senin, 28 Juli tahun 2025, bahwa mereka memang memblokir sejumlah rekening dormant atau tidak aktif sebagai langkah perlindungan. Untuk melindungi masyarakat dan sistem keuangan, PPATK menghentikan sementara transaksi pada sejumlah rekening dormant, tulis pernyataan resmi tersebut. Rekening-rekening tidak aktif itu banyak yang dijual belikan, lalu digunakan untuk transaksi ilegal tanpa sepengetahuan nasabah. Maka kami blokir sementara, agar tidak disalahgunakan, jelas Ivan. Nah, seperti itu ya beritanya ya. Nah, sekarang kita bahas dulu data-data pribadi kita yang baru saja dijual ke Amerika guys. Data-data kita itu dijual ke Amerika untuk keperluan bisnis ya. Bahkan ini ya pendapat saya ya, data pribadi Anda itu dijual ke Amerika bisa mengarahkan masa depan Anda. Bisa guys ya, apalagi kitanya ini nggak sadar kita sedang dituntun oleh orang-orang Amerika atau oleh orang-orang luar negeri untuk melakukan apa. Contohnya begini guys, data-data pribadi ini diklasifikasikan, ini menengah ke bawah, ini menengah ke atas, ini ya paling bawah miskin banget gitu ya. Nah yang miskin-miskin ini ya itu nanti ditampilkan iklannya guys, judul, pinjol ilegal, terus kalau yang laki-laki cewek-cewek seksi ya iklannya itu guys. Pokoknya yang bisa membuat pria ini lemah gitu. Itu setiap hari HP Anda itu dimasukkan seperti itu guys. Anda pernah nggak seperti ini ya? Anda baru mikir sesuatu lalu buka HP terus ada iklannya guys ya, iklannya tuh muncul. Anda mikir mau beli motor ya, motor Yamaha NMAX gitu misalkan ya, terus pas buka HP itu langsung ada guys iklannya, iklan NMAX Yamaha, pas beneran gitu. Nah itu bukan goib guys, bukan goib, tapi itu adalah serangkaian aktivitas-aktivitas iklan digital yang mengarahkan Anda ke situ. Di HP kita itu ada kamera, ya, ada suara juga, ya guys ya, yang mana nanti itu untuk ya, mengiklankan sesuatu dan mengarahkan masa depan Anda. Nah sekarang kita bahas evaluasi data yang dilakukan oleh pinjol. Evaluasi data pribadi Anda, evaluasi data pribadi kita. Kenapa harus dievaluasi? Ya, sudah digalbaikan baru dievaluasi. Ya, itu salah pertama. Ya, kesalahan pertama para perusahaan pinjol itu ya seperti ini ya, mengevaluasi data pribadi Anda setelah digagal bayarkan. Waktu pengajuan kemana saja? Ya, analis Anda kemana? Tim verifikator Anda kemana? Ya, kenapa baru dievaluasi? Nah, ya sebenarnya ini sudah salah nih seperti ini. Ya sudah tidak sah ini begini-begini nih ya. Isinya ini, ya isinya satu lagi ini gitu. Ini sudah tidak sah sebenarnya. Ya karena sejak dari awal pun Anda sudah tidak mengevaluasi data pribadi nasabah
pinjol Anda gitu. Ya oke, tapi tetap saja ya kita baca dulu. Oke ya. Baca hal yang nonsen, yang pokoknya laughable ya, mudah ditertawakan gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini selamat siang. Perihal tagihan Anda di Lazada Paylater belum dibayarkan juga. Segera bayarkan sebelum tim konfirmasi ke rumah RT RW. Nah, ya, yang hutang siapa? Konfirmasinya ke rumah RT RW gitu ya. Sangat menyebalkan sekali, sangat lucu sekali kalimatnya. Kenapa seperti ini? Karena untuk menakut-nakuti Anda. Gitu ya, agar Anda itu takut gitu ya. Yang punya hutang siapa ya? Tapi konfirmasinya ke rumah RT RW. Yang nggak sekalian kepala dinas pendidikan, kepala pengairan, kepala PDAM, ya kan, yang ada di desa Anda atau di rumah Anda gitu. Sekalian saja seperti itu. Ya, oke, lanjut ya. Karena kami akan bekerja sama dengan RT RW untuk menjaga agar suasana tetap kondusif dengan bawa foto selfie KTP Anda buat konfirmasi ke lingkungan Anda. Ya, lagi-lagi kalimatnya itu menuju hal-hal yang ditakuti para nasabahnya. Gitu ya, ke rumah RT RW bawa foto selfie KTP Anda untuk konfirmasi agar tetap kondusif. Kalimatnya itu sudah menunjukkan bahwa pesan ini hanya untuk menakut-nakuti Anda saja. Gitu ya. Karena kalau DC asli, ya saya itu banyak loh teman debt collector asli itu tidak seperti ini. Gitu loh ya. Ini itu hanya DC email, DC WA gitu, DC SMS, DC online gitu, bukan DC offline gitu. DC offline itu tidak seperti ini. DC offline itu tidak seperti ini. Gitu ya. Ini mah template dari supervisor atau manajer debt collector gitu, finance gitu kan. Ya ini seperti ini template-nya gitu ya. Di sini karena kami akan bekerja sama dengan RT RW untuk menjaga agar suasana tetap kondusif. Kenapa yo seperti ini? Ya, karena DC itu takut ya bonyok di tempat Anda. Ya. DC yang konfirmasi ke RT RW itu karena ketakutan di wilayah Anda agar suasana tetap kondusif. Ya, bukan dianya mau ribut-ribut, bukan dianya mau bentak-bentak gitu loh, tapi dianya takut dibentak-bentak oleh RT RW, oleh pemuda-pemuda di situ sebenarnya gitu loh. Jangan dibalik-balik ya mindsetnya gitu ya. Wah, DC ini akan kerjasama dengan RT RW agar kondusif gitu ya, agar dia itu boleh bentak-bentak saya. Salah ya. Malahan agar DC itu tidak dibentak-bentak, tidak bonyok di situ ya. Maka dari itu dia itu mengancam bekerja sama dengan RT RW ya. Tapi padahal sebenarnya ini hanyalah ancaman saja ya, sebenarnya tidak seperti ini gitu loh ya. Ini nih bohongan gitu. Oke, lanjut ya. Foto selfie KTP Anda buat konfirm ke lingkungan Anda tinggal. Masih mau dipakai keringanan pembayaran awal tagihan aja atau bayar full cash aja? Ya, lo katanya mau didatengin. Ya. Kok ini ke pembayaran ya? Kalau mau didatengin terus saya bilang nggak ada, mau apa? Ya, DC ini sudah kerjasama dengan RT RW, sudah kerjasama dengan kepala dinas pendidikan, sudah kerjasama dengan kepala PDAM. Ya, kalau nasabahnya bilang saya nggak ada uang, mau apa? Ya, mau gimana? Ya sudah, ya DC-nya pulang. Oh, nggak ada. Laporan ke manajernya, ini susah Pak ditagihnya gitu. Wah, kamu ini sudah digaji nggak bisa lagi nih, paling gitu. Ya kan di kantornya cengenges nanti DC-nya gitu kan. Emang saya nggak tahu apa? Ya di finance itu saya itu pengalaman di finance itu. Oke ya. Nah lanjut ya. Di sini Anda sudah keterlambatan cukup lama. Silahkan dibayarkan dengan pembayaran tagihan awal pengajuan Anda saja sebelum jam 13. Sebelum tim konfirmasi ke rumah RT RW setempat. Gitu ya. Jadi karena sudah lama galbainya, silahkan Anda bayarkan pembayaran itu tagihan awal pengajuan Anda saja. Gitu ya. Nggak usah pakai denda. Ya, kenapa? Karena kita itu sudah dimarahin investor. Ya, pinjol-pinjol itu sudah diuber-uber oleh investor gitu ya. Masih mending pinjol itu bayar pokoknya saja ke para investor itu daripada ya ngejar-ngejar denda yang nggak akan dibayar juga ya oleh nasabah-nasabahnya. Gitu ya. Yang artinya pinjol itu lemah sebenarnya ya. Mereka itu diuber-uber oleh investor. Kalau Anda mau tahu, itulah kelemahan pinjol. Ya, pinjol itu sangat lemah sekali. Badan pembiayaan paling lemah adalah pinjol.
Sudah kelihatan ya dari kalimatnya. Sebenarnya kalimat-kalimat yang seperti ini itu membuka tabirnya pinjol sendiri, membuka kelemahannya pinjol sendiri. Sebenarnya ya, kalau kita mau sedikit menganalisa sebenarnya gitu kan ya. Di sini Anda sudah keterlambatan cukup lama, sudah lama sekali gitu kan ya. Kami ditunggu oleh investor nih, ya kan. Silahkan dibayarkan dengan pembayaran tagihan awal pengajuan Anda sajalah, ya. Nggak usah pakai denda, nggak usah pakai ini itu, ya. Anda pinjam berapa, nerima berapa? 2.500.000 sudah kembalikan saja 2.500.000 gitu ya. Karena saking lemahnya. Sebelum jam 13 siang lagi ya. Sebelum tim konfirmasi ke rumah RT RW setempat lagi. Itu kalimat-kalimat orang yang sangat lemah sekali. Ya, sebelum jam 13 siang. Kalau saya tidak bayar jam 13 siang kenapa? Lunas. Auto lunas gitu. Di sini kan sebelum jam 13 siang. Loh, saya kalau 13.01 nggak bayar gimana? Lunas gitu kan ya. Sebelum tim konfirmasi ke rumah RT RW setempat. Kalau kalau DC-nya sudah konfirmasi ke rumah RT RW setempat, lalu saya tidak mau bayar pinjol ini karena sudah memakan korban, ya, mau gimana? Lunas. Nah, seperti itu. Oke ya, lanjut. Hubungi staf kantor ini nih bla bla bla. Diskon 100% lunas gitu ya. Iya, gitu loh. Karena sebenarnya pinjol yang lemah, pinjol yang ditunggu-tunggu. Ya, oleh para investor-investor, mana ini, kembalikan uang saya, gitu kan, gitu. Jadi jangan pernah lagi ada korban yang mengakhiri hidupnya hanya karena pinjol, menerima hal seperti ini, gitu kan. Aduh, gimana nih mau ke RT RW bawa foto selfie KTP, ya kan? Sedangkan saya itu karyawan terhormat di desa saya, gitu kan ya. Saya malu, menanggung malu, ya sudah, saya mengakhiri hidup saya, deras, gitu kan. Saya Raja Galbay, saya juga dulu adalah karyawan. Saya pun mengalami seperti Anda, gagal bayar di 30 pinjaman online yang legal lagi, ya. Belum ada Raja Galbay, ya. Kalau sudah ada Raja Galbay, saya waktu Galbay dulu, gitu ya, mungkin saya nggak akan nge-YouTube, gitu, karena sudah nonton Raja Galbay, gitu kan ya. Kalau Anda sekarang enak, gitu loh, banyak yang gagal bayar, banyak bukti-buktinya. Saya juga membuktikan bahwa saya gagal bayar gitu. Wah, ternyata kita tidak sendiri gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan pernah lagi ada korban yang mengakhiri hidupnya. Amin ya robbal alamin. Oke, itu yang screenshot yang pertama gitu ya. Ini sangat panjang sekali pembahasannya. Oke, nomor 2. Di sini sampai di jam 18 tidak ada pembayaran, kami pastikan kemungkinan tim lapangan melakukan pengambilan dana full sesuai tagihan, yang dimana kunjungan dimaksudkan ke alamat rumah, tempat usaha, dan tempat bekerja. Kemungkinan tim kami akan membagi 3 tim kunjungan ke alamat yang kami maksud di atas. Kemungkinan penagihan ke tempat bekerja, kemungkinan penagihan ke rumah, kemungkinan penagihan ke tempat usaha. Oke. Jika dalam kunjungan tim lapangan kami kesulitan menemui Anda ataupun sulitnya Anda untuk ditemui gitu ya, kemungkinan kami akan meminta bantuan dari kontak relasi yang terdaftar di aplikasi untuk disambungkannya Anda dengan kami. Nah, kalau ya Anda sudah ke tempat kerja ketemu dengan saya, ke rumah sudah ketemu dengan nasabahnya, ke tempat usaha sudah ketemu dengan nasabahnya. Kalau nasabahnya bilang nggak ada, mau gimana? Ya, bilang aja nggak ada. Oh maaf mas, nggak ada ya. Ini 10.000 buat beli rokok sudah gitu. Terus mau gimana? Ya, oke ya. Semoga dengan pembahasan kali ini tidak ada lagi orang yang cemas, takut gitu ya, was-was sampai akhirnya itu ya mengakhiri hidupnya gitu. Jangan sampai gitu ya. Oke ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.